Dapurku adalah dapurmu. Di sini kita bisa berbagi dan menikmati kebersamaan dalam kesederhanaan. Hendaklah kita murah hati sama seperti Bapa kita adalah murah hati. Kali ini Dapur Dina mau bikin bolu papan catur. Yang hasilnya akan seperti ini. Hasilnya luar biasa, cantik. Cara bikinnya juga menyenangkan. Kita lakukan selangkah demi selangkah. Yuk. Bahan-bahannya sederhana. Ini saya pakai nanti yang cetakannya ini 8 inci atau 20 cm ya. Dan udah saya alasin dengan ini kertas untuk memanggang atau parchment paper atau baking paper, karena saya nggak punya yang nggak ada, ini kan bisa dilepas nih, saya nggak punya yang tanpa lepasan ini, jadi saya pernah pakai ini, nggak dialasin parchment paper, dia bocor, tumpah, jadi saya akalin caranya, saya tutup semuanya dengan kertas baking. Oke, bahan-bahannya saya pakai putih telur dan kuning telur yang sudah saya pisahkan. Ini saya pisahkan benar-benar tidak ada kuningnya sama sekali di sini. Ini benar-benar putihnya aja dan kuningnya. Juga saya pakai tepung, saya udah bagi 2 bagian. Ini udah saya isiin sejumput garam, ini juga udah isi sejumput garam ya. Dan ini tepung dengan bubuk coklat yang tidak manis. Juga di sini ada minyak sayur atau minyak untuk menggoreng bisa. Saya pakai santan kental, saya pakai santan yang dari kaleng. Kalau mau pakai susu cair juga bisa yang nggak ada rasanya. Saya pakai gula halus. Kalau pakai gula pasir biasa bisa, cuman teksturnya akan berbeda ya. Ini akan membantu tekstur lembutnya di kue itu. Jadi menurut saya, karena saya udah pernah coba juga pakai gula pasir biasa. Jadi sebaiknya menurut saya kalau pakai gula pasir biasa dihalusin sedikit, jadi dia agak mendekati seperti gula halus ini. Nah, untuk toppingnya atau bagian atasnya frostingnya, saya akan pakai cream cheese frosting. Saya pakai cream cheese, ini keju cream ya, dan ada mentega juga. Saya pakai serbuk coklat, bubuk coklat juga yang nggak manis, tidak ada rasanya, dan ini adalah gula halus juga. Kalau teman-teman nggak suka cream cheese atau susah aksesnya pakai keju cream ini, bisa diganti dengan buttercream ya. Jadi nggak usah pakai ini, tapi mentega aja, mentega, gula, dan coklat bubuk. Nah, itu bisa diisi susu kental manis sedikit atau susu cair sampai dapat tekstur yang kita mau. Saya mau panaskan dulu ovennya 320 derajat Fahrenheit. Ini putih telurnya saya kocok dulu kecepatan rendah, pelan-pelan kecepatan tinggi. Sampai dia berbusa saya akan masukkan gula bubuknya bertahap. Biasanya 7-8 menit sudah jadi kaku ya. Karena bolu ini saya nggak pakai tambahan pengembang, jadi kuncinya itu waktu di ngocok putih telur. Kalau putih telurnya udah kayak gini, kaku, putih pucat kaku kayak gini dan mengkilat, dia pasti sukses ya. Kuncinya tuh ini, pecahin aja ya, dia jadi nggak utuh lagi kayak gitu. Semuanya langsung ya. Dan saya akan aduk perlahan, sangat pelan. Kita pastiin dia tuh kita koreknya dari bawah banget, dari dasarnya, jadi bener-bener semuanya itu rata. Nah, ini udah rata. Sekarang saya mau bagi 2. Nah, ini udah saya bagi 2 bagian kayak gini. Dan inget kan tadi ada tepung yang udah diisi dengan sejumput garam, dan tepung yang diisi dengan sejumput garam dan juga coklat bubuk. Ini udah saya aduk dan saya ayak ya di keduanya ini. Sekarang saya mau ayak lagi dia. Jadi yang putih ke kuning ini, yang coklat ke adonan satunya lagi ya. Kita bertahap aja jadi 3 bagian. Nah, ini aduknya mesti benar-benar hati-hati banget. Sama kayak tadi ya, kayak aduk yang tadi, sampai
tepungnya itu kecampur dengan adonan telur ini. Gak lama-lama, ini juga saya akan lakukan hal yang sama, bertahap juga sampai selesai ya. Jadi 3 bagian ya. Susu atau santannya ini saya campur dengan minyaknya, masukin setengah bagian di adonan putih, setengah bagian di adonan coklat. Ini maaf ya, tadi itu prosesnya cepet banget karena saya nggak mau dia langsung jadi adonannya itu turun lagi. Semuanya langsung, demikian juga yang coklat ya. Beberapa kali supaya udaranya keluar dan dia datar ya. Kira-kira 35 sampai 40 menit. Terima kasih. Yang coklat dan siput alias si putih. Tidak ada yang lengket juga, berarti sudah matang bagus. Panas. Karena udah pakai kertas panggangan, jadi gampang banget dilepasnya. Cantik. Kita tunggu sampai dia benar-benar dingin, baru kita bikin frostingnya. Sudah dingin dan saya mau potong dia. Ini yang putihnya dia akan lebih tinggi daripada si coklat. Ini nggak masalah karena nanti ini akan saya potong untuk base-nya, untuk dasarnya. Kita sisihin dulu. Dia udah benar-benar rata. Nah sekarang saya mau bagi dua. Saya mau bener-bener sama levelnya juga ya. Usahakan dia bener-bener selevel ya. Sekarang yang bagian ini, yang putih ini juga akan saya potong sama ya, setengah. Saya akan usahakan dia bener-bener sama levelnya. Ini udah juga. Jadi yang putihnya itu tadi kan lebih tinggi daripada coklatnya. Itu kita level samain dulu sama si coklat. Jadi putih dan coklat tuh harus benar-benar sama. Itu akan kita jadiin dasarnya ini. Saya punya cookie cutter kayak gini. Tidak harus pakai cookie cutter. Saya kebetulan punya, ini berkat juga. Dan ini biasanya saya pakai buat bikin pie susu. Cetakan pie susu saya udah ukur. Jadi ukurannya itu sesuai yang ku mau. Kalau teman-teman mau bahkan bisa pakai tutup toples atau pakai lepekan kayak gini juga bisa. Sesuatu yang bener-bener bundar gitu ya. Sekarang yang kedua. Yang kedua ini saya pakai bagian yang lebih lebar. Nah, ini kuenya udah kita potong aman. Sekarang kita bikin frostingnya. Ini cream cheese-nya atau keju krimnya udah suhu ruangan tadi. Saya mau langsung aja kocok dengan menteganya. Kedua-duanya sudah suhu ruangan. Kayak gini, dengan kecepatan tinggi, dia sudah berwarna pucat dan lembut. Dan ini gula halus dengan coklat bubuknya. Saya mau ayak dulu, kemudian saya akan masukkan di adonan mentega ini ya. Saya akan masukkan bertahap, sesendok demi sesendok ke adonan mentega ini. Sekarang saya mau isi sedikit aja dulu di dasarnya sini buat ngelem lah ya. Dasarnya langsung kayak gitu. Lepas dulu. Si putih ditukar dengan si coklat. Gitu. Dan pinggirnya juga coklat pindah ke putih. Seperti itu kira-kira. Jadi makanya tadi kita harus levelnya itu sama ya. Jadi kayak gini kan manis banget tuh. Yang ini pun sama. Ini kamu pindah ke sini. Dioles tipis aja.
menempelkan kuenya ini ke lapisan berikutnya. Nah, ini pinggirannya harus dipastikan saya isi lemnya juga, maksudnya isi frostingnya itu di dindingnya. Saya pernah bikin ya, pernah nyoba, terus pinggirannya ini saya nggak isiin lem, bukan lem, maksudnya nggak diisi frosting ya. Pinggirannya ini saya diamin gitu aja, pas dipotong kuenya itu berantakan, dia falling apart jadinya, nggak mau bersatu, jadi kayak gitu. Terus yang tengahnya siap untuk ditempelkan, tempel di dinding. Nah, sekarang kita ulang prosesnya. Tetap ya, dindingnya dulu. Ini harus, ini nggak boleh enggak. Ini harus. Sekarang isi tengahnya. Kita ulangi prosesnya dengan si frosting ini dulu ya. Pinggirnya ini harus dilem. Maksudnya bukan dilem, maaf, ini harus diisi frosting, terus ditempel lagi, terus seling yang berikutnya dan sampai selesai ya. Yang bagian terakhir masuk, saya mau padatkan, tekan. Udah cuci tangan lagi, sekarang bagian terakhir kita tutup semuanya bagaimana aja yang kita suka ya, nggak harus begini. Ini nggak harus ya, setiap kita kan punya kreativitas masing-masing. Dilap gitu aja, keliling. Ini ada sisanya, lagi dikit. Lumayan, sayang daripada dibuang. Ya, biar cantik juga. Udah gitu aja. Saya beresin dulu mejaku, tunggu dia 30 menit, kita coba bareng-bareng. Ini aku akan hilangin dulu strawberry-strawberrynya, terus kita akan potong dan lihat isi dalamnya. Aku nggak sabar pengen nunjukin ke teman-teman ya. Aku mau potongan yang besar ya, boleh dong. Ini aku belum lihat, gimana tuh kira-kira, gimana, bilangin dong. Oh gitu, wow. Kira-kira kayak gitu, cantik, jadi sayang makannya. Aku mau makannya, coba aku pecahin dulu kayak gini, bebas ya, bebas. Aku yang putihnya dulu. Wow, yang putihnya lembut banget. Cream cheese frostingnya mantap. Yang coklat lebih padat, coklatnya berasa. Wow, pakai strawberry. Segar banget. Ini bikinnya menyenangkan, hasilnya luar biasa. Kalau tanya, kalau ada temen kita bikinin temen, pasti dia, wow, gimana nih bikinnya? Jadi ini harus dicoba.